Bunda, ini bagi yang penasaran gimana sih ruang sensori integrasi di Cita Ananda? Alhamdulillah top markotop, nah bagus, secara kualitas nanti bagus. Penasaran? Ayo kita ke dalam, tak ajak ke dalam, ayo. Ya, seperti ini ruangan sensori integrasi Cita Ananda. Kita di pintu masuk, di depan pintu masuk. Nah, Bu Nino bikin pengumuman nih seperti ini. Oke, jadi 1 bulan itu kan Ananda terapi dapat 8 kali pertemuan. Nah, untuk sesi sensori integrasi itu ada di pertemuan 4 dan di pertemuan 8. Lama atau durasi sensori integrasi di pertemuan 4 dan di pertemuan 8 adalah masing-masing 15 menit. Selebihnya mereka kembali lagi ke okupasi terapi. Kalau yang waktunya okupasi ya okupasi, kalau yang waktunya terapi bicara ya terapi bicara. Nah, sensori integrasi adalah hanya selama 15 menit seperti itu. Kemudian nih, nah coba lihat dulu, keliling-keliling, muter dulu. Nah, ada apa saja di sini? Nanti Bu Nino akan menjelaskan satu persatu apa fungsinya, seperti itu. Oke, nah ada di sini. Saya sediakan banner untuk ayah bunda karena kadang-kadang ada beberapa ayah bunda yang bertanya manfaatnya apa sih playground. Nah, dibilang playground. Nah, sebenarnya ini tidak murni playground. Kalau playground adalah untuk bersenang-senang, dalam arti bukan untuk tujuan pendidikan tertentu, tapi ini adalah ruang sensori integrasi yang secara fungsi berbeda dari playground. Kalau di playground itu kan ya memang ada alat-alat seperti ini ada, tapi kan fungsinya untuk having fun. Tapi kalau di sensori integrasi ini adalah berfungsi untuk apa? Nah, seperti ini Bunda. Sudah disediakan informasi tentang apa fungsi terapi sensori integrasi supaya Bunda dan Ayah juga, oh anakku kok dimasukkan playground, main-main aja, bukan main-main. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terapi seperti ini sangat bermanfaat untuk mengkoordinasikan mata, tangan, dan kaki. Kadang-kadang mungkin ayah bunda di rumah juga merasa anakku ini kalau naik tangga itu kok tangannya carry, tangannya itu ketinggalan, kakinya dulu yang ke atas-atas. Nah, kan ada yang seperti itu. Makanya terapi sensori integrasi itu sangat bermanfaat. Jadi anak-anak itu mata dulu, ancang-ancang nih mau apa, mau naik. Oke, kalau mau naik tangannya dulu, kemudian baru kakinya. Bukan keliru, kakinya dulu yang naik baru tangan. Nah, makanya itu terapi seperti ini penting untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi fungsinya bukan untuk rekreasi, bukan untuk senang-senang seperti playground di luaran sana Bunda, tapi di sini betul-betul kita latih supaya memiliki koordinasi indera-indera ini yang baik. Indera apa saja Bu Nino? Ya indera mata dengan organ gerak tangan dan kaki. Nah, seperti itu. Nah, yuk tak kenalkan satu-satu. Yang ini tadi kan kita kalau di ruangan depan ada jembatan tapak ya, jembatan yang tapak lantai. Kali ini adalah jembatan gantung, monkey bar seperti ini. Nah di sini misalnya terapis ada di sini, ayah bunda salah satu ada di sini, Ananda melewati ini. Nah ini goyang-goyang Bu Nino, aman tak itu ya? Aman, karena di bawah juga kita siapkan matras tebal. Nah, ini kita punya matras spons sangat tebal
tebal nih, spons kuning yang tebal, sehingga apabila terjatuh itu tidak akan membuat Ananda cedera seperti itu gitu. Nah ini goyang-goyang Bu Nino udah mulai anakku takut gimana? Justru takut itulah yang nanti kita akan latih kan begitu, supaya tidak takut lagi, supaya tidak kalau di mana-mana kan namanya kita orang tua, kadang-kadang anakku kok ini takut gitu takut. Nah disinilah kesempatan ayah bunda melatih Ananda lebih percaya diri lagi. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai rasa namanya anxiety. Anxiety itu apa? Ketakutan berlebihan. Nah, ketakutan berlebihan itu kan yang harus kita minimalisir, kita minimalkan. Takut berlebihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu rata-rata satu takut ketinggian. Ya, ini sebenarnya bukan tinggi, tapi kadang-kadang anak-anak berkebutuhan khusus jarak segini dari sini ke sini itu sudah mikir-mikir, ini aku jatuh apa enggak, ini jatuh apa enggak, padahal hanya satu jengkal seperti ini. Tapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, utamanya anak-anak yang memiliki anxiety tadi, kepanikan berlebih, nah itu kan seperti ini bermanfaat untuk menghilangkan rasa ketakutan tersebut karena kita latih. Tadi kan anxiety-nya nomor 1 anxiety ketinggian, yang kedua anxiety benda bergerak, dalam arti benda bergoyang seperti ini. Nah, jangankan anak berkebutuhan khusus, kita aja yang reguler kadang-kadang kan ya masih takut itu kan ada. Nah, di sini nanti kita latih. Kemudian di sini ada papan keseimbangan, Bunda. Nah, papan keseimbangan kita punya tuh. Ini udah metal nih, holo apa ya namanya? Saya nggak tahu. Yang penting yang jelas ini bahannya sangat kuat ya. Nah, sangat kuat, luas. Yang utamanya itu luas. Kadang-kadang saya pernah melihat ada papan keseimbangan itu yang sempit, mungkin separuhnya ini. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus seperti saya jelaskan tadi kan ya memang mempunyai anxiety dalam ketika ini dipotong menjadi 2 bagi untuk anak-anak yang pemula masih latihan, kalau ini dipotong separuh, nah itu kan ya mereka itu ya kasihan, dalam arti sudah anxiety, papannya juga tidak standar memenuhi syarat. Nah seperti itu, sehingga kita buat yang luas seperti ini, sehingga mereka itu percaya diri ketika iki omboh, namanya bahasa Jawa itu omboh ya, ini luas, sehingga aku nggak akan cepet jatuh, aku mau kesini masih bisa, kakiku kesini masih bisa, jadi nggak nekuk gini kakinya gini karena keterbatasan papan keseimbangan. Kita punya sudah bagus, sudah luas. Oke, lanjut ya. Kemudian ini ayunan T namanya ya ayunan T, sehingga ya lagi-lagi anak berkebutuhan khusus saya bunda, mereka kan memiliki kepanikan berlebih, anxiety terhadap benda yang objek yang mengayun seperti ini loh ya, bergerak, jadi takut mau jatuh, mau apa, ini kok nggak stabil. Nah, jadi anak-anak kan ya mungkin ayah bunda sudah tahu peruntukannya di rumah. Anak-anak itu di sini duduk seperti ini. Nah, permisi ya bunda. Nah seperti ini. Nah, sehingga mereka juga nyaman. Kenapa? Ini kok kita custom, kita modifikasi kotak seperti ini ya, persegi, balok seperti ini. Biasanya kan kita lihat memang itu namanya bulat seperti guling ya. Kita hanya ingin anak-anak itu dapat pengalaman belajar sensori integrasi yang menyenangkan, bukan menegangkan. Kalau misalnya untuk di kami ya, kalau bulat seperti itu, kadang-kadang anak-anak yang kecil-kecil itu yang usia 2 tahun, usia 3 tahun, berat badannya juga masih tidak terlalu berat. Nah itu kalau yang seperti guling itu
biasanya kesulitan. Kalau seperti ini kita buat sudah universal. Dalam arti anak umur 2 tahun itu bisa napak dengan bidang yang datar seperti ini. Anak 2 tahun bisa, anak 3 tahun bisa, 4 tahun ke atas juga bisa. Dewasa pun seperti Bu Ninu juga bisa. Nah, jadi intinya seperti itu. Kenapa Bu Ninu kok nggak dibikin seperti guling? Nah, alasan pemilihan ini adalah supaya universal saja, bisa digunakan segala usia 2 bisa, 3 bisa, apalagi 4 ke atas juga bisa bidangnya seperti ini, untuk pengalaman belajar mereka yang lebih menyenangkan seperti itu. Kemudian ini ada ini ya, prosotan ya. Ini prosotan. Ada yang bilang selurutan, ada yang bilang prosotan, ya apapun itulah. Ini kan slide ya, namanya slide. Ini juga di sini, dari sini ini sudah safety. Ini sudah safety ya, ini sudah safety. Ada seperti ininya juga pembatasnya. Bawah itu juga matras, masih matras. Kemudian, nah slide-nya kita tidak mau membuat yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Lagi-lagi kita ini memikirkan untuk peruntukan yang universal ya, sehingga saya peruntukkan universal. Anak umur 2 tahun masih bisa menjangkau, 3 tahun bisa menjangkau, 4 tahun ke atas juga masih bisa menjangkau. Jadi ukurannya kita buat medium seperti ini, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu tinggi, seperti itu, demi pengalaman belajar sensori integrasi yang menyenangkan seperti itu. Kemudian di sini ada apa ya, kalau bilang ya jaring laba-laba ya, seperti ini. Nah, kita punya apa ini, net apa ya, ini apa ya, tali tambang ya, tali tambang seperti ini itu yang kuat nih, ini betul-betul kuat nih. Nah, ini bisa diinjak orang dewasa juga bisa memastikan kalau ini adalah safety, aman. Diinjak orang dewasa pun ini mampu, kata Pak Tukangnya ya, kata Pak Tukangnya itu bisa menahan bobot itu 80 kilo, sehingga kalau 80 kilo saja bisa, berarti untuk anak-anak balita dan anak-anak itu juga aman, safety. Nah, kemudian ini seperti ini. Nah, kita buat berwarna-warni, itu juga ada tujuan. Anak-anak ini adalah masih dalam proses mengenal warna, sehingga mereka butuh adanya kan ini apa ya, sensori integrasi, sensori mata, bagaimana mata cari ancang-ancang mana yang harus ditapaki. Nah, sekaligus belajar tentang warna. Kita ada satu lagi, trampolin. Ada dua lagi. Satu trampolin, yang satunya lagi, yang nomor 2 adalah ayunan khusus anak-anak yang balita. Nah, kadang-kadang Bunda, tadi kan saya sudah jelaskan, ada anak-anak 2 tahun dengan ayunan yang bidang seperti ini, permukaan bidang seperti ini, mereka itu bisa mengikuti. Ada juga anak yang 1,5 tahun atau 2 tahun yang otot-ototnya masih belum kuat. Nah, tapi bukan berarti otot-otot belum kuat kita tidak menstimulasi dengan sensori integrasi. Tetap kita stimulasi dengan sensori integrasi, tapi dengan ayunan modifikasi. Ada nanti setelah ini. Oke, kemudian nah lagi tuh. Nah, Bunda bisa ya. Oke, Ayah Bunda. Nah, kalau berbicara sensori integrasi itu kan tidak lepas dan selalu identik dengan trampolin ya. Nah, trampolin ini kita taruh di luar, tapi karena keterbatasan
kehabisan space karena kita punya terlalu lengkap ya Bunda, sudah sangat amat lengkap sehingga si bongsor ini tidak nemu tempat di dalam, sehingga kita taruh di luar. Tapi untuk penggunaannya kita nanti bisa oper dengan yang papan keseimbangan tadi, itu papan keseimbangan di luar dulu, kemudian trampolin dimasukkan ke dalam sehingga ya tetap safety karena di dalam ada matras ya yang aman. Nah, ini trampolin juga kita punya bagus, Kettler ya. Ini bukan endorse ya Bunda, cuma secara kualitas Kettler ini sangat bagus gitu, sehingga ya satu ya demi kenyamanan anak-anak, keamanan, kemudian ya pengalaman sensori integrasi yang berkualitas seperti itu ya. Ini bisa diangkat, nanti digeser di situ, oper dengan yang papan keseimbangan tadi itu. Oke, sebentar lagi saya akan perkenalkan ayunan yang kata saya tadi, yang ayunan modifikasi ya. Itu untuk peruntukan anak yang masih otot-ototnya dan keseimbangannya masih lemah ya, bisa dikatakan yang masih lemah. Oke, ini mainan apa lagi Bu Nino kok besar sekali? Ya, kita di sini selalu mengutamakan kenyamanan Ananda berkebutuhan khusus ya, meskipun bisa dikatakan menghabiskan space seperti ini ya, kita jabanin demi anak-anak seperti itu. Ini kayaknya 1 meter ya, 1 meter dengan roda tuas pengunci seperti ini. Nah, ini ada tuas penguncinya, jadi ini bisa digeser ya tempatnya, jadi fleksibel seperti itu. Nah, kemudian Bu Nino, yang dimaksud ayunan modifikasinya itu dari sisi mana? Nah, ayah bunda bisa perhatikan. Oke. Nah, seperti ini untuk ananda yang masih 1,5 tahun, masih 2 tahun, yang otot-ototnya masih sangat lemah dan ketakutannya masih sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan ayunan T yang tadi itu, yang warna merah itu, sehingga kita dudukkan di sini. Nah, ini space-nya juga sangat lebar. Nah, space dudukannya lebar, anak-anak bisa pegangan di sini. Nah, kita ayun sama bunda, sama ayah, nah sama terapis juga, sehingga berarti apa fungsinya Bu Nino? Nah, seperti tadi yang saya tekankan adalah anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang memiliki anxiety, ketakutan berlebih, itu kan takut terhadap benda-benda yang mengayun, bergerak seperti ini, itu kan adrenalinnya itu kan memuncak sehingga ketakutan. Nah, fungsi ayunan modifikasi ini adalah anak-anak tidak perlu menjejakkan kakinya, sehingga kan kadang-kadang kan kalau kita itu kaki bertumpu di bawah itu kan kadang-kadang lebih deg-degan kan, seperti itu. Kalau duduk rileks hanya diayun-ayun seperti ini tidak membuat takut, tidak membuat trauma, tapi tujuan untuk membuat Ananda tidak takut. Motion ini loh, pergerakan ini juga tetap dapat. Jadi sisi safety, sisi keamanannya dapat, sisi pendidikannya juga dapat.